Oke, welcome back to my channel Boytrot TV di program yang berbeda yaitu Boops atau Boytrot Podcast. Nah, di mana malam ini saya menghadirkan salah satu bintang tamu ya nggak jauh-jauh dari teman tongkrongan lah. Jadi ini khusus malam Jumat di mana nanti belum ada judulnya sih, tapi kalau dari segi segmen kita buat mungkin camat ya, camat. Ya, atau cerita malam Jumat di mana ini tentang horror experience atau pengalaman horor gitu. Dan kita mendatangkan salah satu orang yang pernah mengalami hal tersebut yaitu kenalan dong. Ya, nama saya itu Bima. Ya, saya orang-orang sekitaran sini juga ya, sedikit teman dari yang punya channel juga sih. Sebenarnya sih nggak sedikit. Ya, Memang teman, kalau memang sedikit harusnya nggak diundang di sini. Iya. Berarti kita nggak kenal dong. ya. Ya, udah kita udah kenal. Kita teman. Oke, kita teman. Oke, enggak apa-apa, men. So. Oke, gimana? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatan? Ya, alhamdulillah. Kegiatan sehari ya seperti itulah. Oh, masih nguli lah. Ya, proyek lagi habis, Mas. Oh, ngulilah atau nguliah? Kalau sudah dikatakan kuliah tuh paling kita ya bisa dikatakan kuliah. Oh, ya. Jadi awalnya datang kan kemarin. Jadi ini mau pembukaan dulu ya. Jadi gini teman-teman, awal ceritanya kenapa ngundang si Bima. Ini kemarin kan beliau semangat bikin podcast. Waktu saya masih bikin apa sih? Explore. Waktu masih bikin Explore, beliau ini punya ide waktu itu pengen bikin paranormal experience enggak sih? Yang kayak dibuat si Raditya Dika sih kalau nggak salah. Tapi karena berhubung keadaan, waktu juga jadi kita jadi beliau nggak sempat buat gitu kan. Ya. Nah, jadi saya kesampaian nih bikin podcast karena sebelumnya saya buat cerita itu sendiri. Cerita si A saya saring, saya tampung semuanya jadi sendiri, tapi sekarang berhubung sedikit sudah ada dana untuk beli mic, beli peralatan, jadi saya bikin podcast langsung berdua sama narasumbernya langsung gitu, biar lebih real lah gitu. Nah, katanya si beliau ini ada sedikit pengalaman meskipun agak banyak. Ya, mungkin kita ceritakan sedikit baca di sini dulu kan. Jadi ceritanya bisa kita di sini. Itu kalau kejadian tahun berapa? Kalau kejadian itu sekitar 2 tahun yang belakang. 2 tahun, berarti tahun 2018, 2019. Ya, sekitar 2018 lah ya. Ya, Itu memang benar-benar terjadi atau dari temen atau memang melihat secara nyata atau gimana? Nah, kalau itu tuh kalau dikatakan terjadi, memang terjadi dari itu. Memang kebetulan itu saya dan teman-teman sih yang mengalami. Dan itu pun yang ngalamin itu pun bukan saya sendiri sebenarnya, cuma ada beberapa orang yang ngalamin, itu sekitar 5 orang yang ngalamin kejadian serupa seperti itu, cuma di posisi yang sama, di posisi hari itu juga gitu, di jam itu juga. Itu di mana? Itu ada salah satu di daerah sini lah, dekat jauh dari sini. Di? Ya, kalau orang sini bilang itu namanya duksi. Enggak, maksudnya di rumah, di sekolah, terminal, WC atau kan gimana? Kalau itu kejadian di salah satu tempat ibadah. Oh, salah satu tempat ibadah. Masjid. Bukan. Enggak, kalau di masjid gini loh. Kalau di masjid itu saya pernah dulu zaman puasa itu kan masjid, tidur di masjid itu kalau malam dulu kan masih diesel tuh. Jadi kalau malam kan mati lampu, itu serem loh. Sama, aku juga pernah kejadian gitu. Siapa tahu kan di masjid atau bukan? Bukan, gitu kita kejadian di salah satu ibadah gereja. Oh, gereja. Itu bukan gereja milik Benny Panjaitan kan? Bukan, paling pelik. Masuk. Jadi sore malam atau gimana? Itu kejadian itu sekitar jam kurang lebih jam 11 lah. Siang. Malam. Jam 11 malam. Itu lagi ngapain? Lagi nongkrong aja sih di jembatan situ sama teman-teman yang lain. Nongkrong di gereja? Iya, enggak di gereja, maksudnya tuh sekitar jarak 10 meter dari gereja gitu. Juga ada jembatan, ada rumah teman juga situ. Jadi kita sekalian main ke situ kan nongkrong. Adalah hal seperti itu. Jadi waktu nongkrong ngapain? Ya kita nongkrong ya biasa kita. Itu kan cowok semua. Ya. Cowok semua kan. Biasanya kan kalau ada kita nongkrong di tempat sepi gini kan, cewek cowok gitu. Ya. Ada kejadian mengerikan gitu kan. Ya kita gerebek ngapain lagi, Bos? Ini kan cowok semua. Bisa jadi karena asusila. Oh, enggak, Bos. Paling homo ini. Homoseksual, Bos. Sah homo ini. Enggak, kita normal dong, kita mesti senang sama cewek. Yang lain senang. Oke lah, ini aja biar lebih enak langsung ceritain. Ya
bagaimana ceritanya lah. Kita mulai dari mana dulu nih tapi? Ya bagaimana cerita yang realnya, bagaimana itu Oh, ceritanya? Gini kalau menurut ini serius ya? Ini serius ya? Hmm. Ya kalau cerita realnya itu berawal di bulan puasa 2 tahun yang lalu. Itu sih entah maksudnya gimana ya, dari kita tuh nggak percaya sih bulan puasa adalah seperti Anda itu. puasa? Alhamdulillah. Kalau malam enggak. Tapi Anda puasa? Kalau malam enggak. Cuma kan gini, kalau jam 11 itu kan orang tadarus, bro. Iya, orang tadarus. Kalian nongkrong. Nah, ini sedikit hal yang unik gitu di bulan puasa itu gitu. Katanya kan kalau di agama Muslim itu kalau ketika bulan puasa semua makhluk kan dikunci. Nah, dan ketika bulan puasa kita kan ada yang percaya kalau ada hal seperti itu. Jadi kita nongkrong tengah malam pun biasa aja gitu. Oh gitu. Nah, kita mikir juga ke situ sih. Sebenarnya kalau saya percaya aja kalau memang hantu itu ada. Tapi kalau bulan puasa itu yang maksudnya diikat itu nggak ada. Kalau misalkan hantu setan diikat, siapa yang godain kita buat batal puasa? Kayak teman-teman tuh kan sering nongkrong tuh. Iya. Kalau puasa tuh kan rame itu, ternyata di dalam makan nasi bungkus kan gitu. Oh enggak men, itu beda men. Oh, beda. Itu beda. Memang ada sisi kita ini manusia, memang ada sisinya men, ada sisi di mana kita jadi setan, di mana kita jadi manusia. Oh, nah, gitu. kalau ketika kita jadi setan, ketahuan itu pasti di bulan puasa men. Oh, berarti dia sudah jadi setan. Jadi sifat setan itu dibawa men. Itu sih yang pernah aku dengar. Tapi gini. Ini kapan ceritanya? Oh, cerita yang mana ini men? Cerita Tadi soal pengalaman tadi itu. Oh, kalau pengalaman itu sekitar 2 tahun yang lalu. Di bulan puasa, pertengahan bulan puasa sih kalau itu di lokasi itu di dekat gereja itu ada sekitar 5 orang ya. 5 orang. Rumah. Rumah atau gimana? Di depan rumah. Depan rumah. Kebetulan itu kan rumah temanku sama gereja itu ada sebelahan cuma. Oh iya. Jadi dekat lah gitu. Nah di pertengahan gereja itu, di pertengahan gereja sama rumah itu tuh ada jembatan. Nah jadi kami nongkrong di jembatan itu gitu. Nah, di jembatan itu sekitar jam 10 atau jam 11 lah kan, sekitar jam segitu. Kayak biasa sih nongkrong kayak biasa. Main gitar gitu. Ya kebetulan main gitar. Di situ pun kita masih cekak-cekakan, masih ketawa-ketawa biasa lah, hal-hal nongkrong kalian pasti ngerasain sendiri lah kan. Nah itu tuh mulai terjadinya hal-hal mistis seperti itu tuh ketika mau masuki jam 11 mau masuki setengah 12. Itu kan namanya kita nongkrong pasti kita pengen beli cemilan gitu gak sih? Nah jadi kita nyuruh ada beberapa teman kita pergi sekitar 2 atau 3. Kalau salah tuh 2 orang itu namanya Eko sama Jimmy. Jadi kami tinggal bertiga di situ. Nah setelah mereka tuh beli ya cemilan gitu apa minuman gitu kan di warung, kami bertiga di situ. Nah di tiga semenjak itu tuh sebelum terjadinya ada hal-hal gaib seperti itu, semua hal seperti itu kan. Jadi gimana? Jadi awalnya itu kami bertiga di situ. Pertama itu memang ada yang sering gitulah. Sekilas. Sekelebat bayang gitu. Sekelebat. Nah, itu temanku yang pertama. Dia lagi teleponan kan, jaraknya sekitar 3 meter 4 meter lah. Dan aku yang berdua sama temanku ini lagi duduk, biasa lagi cerita biasa. Setelah itu temanku ini lihat lagi. Kalau kita kan nengok ke sana, lihat ke depan, kan di bayangan di sebelah ini kan seperti ada ekor mata nggak sih? Jadi dia tuh kayak katanya dia ngomong sama aku itu, dia tuh ada melihat sekelebat gitu, bayang-bayang hitam. Tapi nggak di depan, tapi lebih di samping. Lebih di samping, tapi lebih itu pun terjadi bukan sekali 2 kali, terus. Kebetulan temanku yang dua ini beli minum tuh lama gitu. Nah jadi soalnya jam segitu di kampung tutup, jadi kita nyarinya harus jauh gitu kan. Itu berarti carinya ke kota? Kurang lebih ya nggak harus ke kota juga sih bos. Jadi kita ya cari yang buka lah gitu. Jadi otomatis kan jauh dari tempat situ. Adalah beberapa yang buka warung. Ya balas warung aja, bos, besok kita buka warung. Terus lanjutin. Nah, setelah kawan teman gitu kan, dia ngomong sama aku tuh,
Dia ngomong katanya, aku melihat ini loh cok katanya. Karena kita di sini kan masih pakai bahasa Jawa. Jadi ngomong cacot tuh sudah hal biasa lah gitu mas. Nah, setelah ngomong itu tuh aku bilang mungkin halusinasi bilangnya itu. Jadi mungkin udahlah jangan terlalu diambil pusing dan gitu kan. Mungkin pula bulan puasa dan mungkin juga masih ada orang ngaji. Biasanya kan ada orang tadarus tuh tengah malam orang ngaji masih kedengeran di masjid. Setelah itu temanku yang satu sebelah ini tidur di jembatan. Iya ketiduran gitu. Malah biasa lah minum kopi kan lama mungkin. Tiduran dan aku pun duduk di kalau jembatan antara parit itu kan ada tempat duduknya tuh sekitar jarak 4 setengah meter lah. Setengah meter untuk dudukan itu ya, itu pembatasnya itu. Nah di situ aku duduk di situ sambil gitaran. Aku pakai jaket yang tidak salah tuh warna hitam, warna hitam. Kondisi malam juga sebenarnya. Kalau jaket yang kantong dulu tahu gak sih? Yang ada kantong dulu ini. Depan itu ada kantong. Tahu. Nah, itu berarti sweater atau hoodie gitu lah kurang lebih. Kalau aku bilang sih ke jaket sih. Oh ya. Gak apa sih, bebas. Indonesia kan bebas berpendapat. Indonesia sih bebas nih. Indonesia kan terserah gak sih? Nah, di bawah tuh kan parit. Jadi di kantong, namanya kita kantong kan ada kantong jaket depan tuh. Satu. Ada yang nyentel gitu. Ada yang aku bahasa Indonesia aja. Ada yang nyolek. Ngait. Ada yang ngait. Ku pikir itu temanku. Setelah aku lihat kok temanku tidur. Tuh ceritanya tuh. Tapi nggak curiga dia pura-pura tidur gitu nggak? Enggak, memang dia namanya temanku, aku kenal banget sih sama dia sih. Jadi sudah 3 tahunan ya. Kalau dia tidur pura-pura pun aku pasti tahu. Lagian ngapain pura-pura tidur di jembatan? Iya ngapain juga sih kan juga ngapain juga tidur di jembatan coba kan? Ya intinya kan dari tongkrongan kalian itu kan kurang kerjaan. Ya namanya orang nongkrong. Iya. Kita namanya teman gitu kan. Ya gitulah bos. Terus lalu? Setelah itu terjadi sampai 3 kali. 3 kali. 3 kali. Dalam satu malam atau 3 hari berturut-turut? 3 kali, maksudnya yang gini, yang ngait itu 3 kali. Yang pertama aku cuekin, yang kedua aku tegur temanku, yang kedua aku tegur temanku. Aku bilang gini, ngapa sih kok nyakil nah gitu. Bangunlah dia nih, marah sama gua, katanya, aku kok nih sibuk-sibuk gitu kan. Bukannya itu kok katanya aku lagi nanti tidur kok diganggu gitu. Bukannya kok tadi nyakil aku, bilang nyakil aku gitu kan. Setelah itu ya gitulah, baru aku berpikir terus siapa gini, aku mikir juga temanku tidur, terus yang temanku ini posisi dari temanku ini sebelah kiri dan yang nyoli sebelah kanan. Di sebelah kanan sampai 3 kali itu kejadian, itu tetap aku cuekin. Terus yang ketiga, tadi kan yang kedua negur teman. Yang ketiga sama masih kucuekin itu. Udah mau ambil pusing lah gitu. Paling tah binatang, aku mesti mikir situ dari tanah apa juga sih dari laut kan, dari air. Setelah itu, tidak lama kemudian itu ada temanku datang, yang tadi beli itu datang. Entah dari mana orang punya insting tiba-tiba sudah ngumpul biasa lagi kan, sudah ngumpul rame-rame gitu kan. Mereka tuh cerita-cerita hal mistis seperti itulah. Ya, cerita-cerita seperti itu. Soalnya kan di kampung itu terkenal hal seperti itu. Masih kental lah. Masih kental. Masih bisa dikatakan kental. Juga masih banyak hal-hal seperti itu masih sering terjadi lah kalau di kampung. Nah, setelah itu di situ tuh kami masih bisa ngerasain, masih seribet tuh masih. Dan itu pun terjadi bukan satu orang aja tuh. Semuanya ngalamin. Semua dari 5 orang itu semua ngalamin. Itu semua ngalamin. Tapi nggak ada satu penampakan yang jelas itu nggak ada. Kalau penampakan jelas mungkin nggak ada, tapi sekelilip bayangan itu dia bukan dari ekor mata lagi, memang di depan kita. Jadi jatuhnya gini, kita satu orang itu seperti dinampai persis bayangan cuman gimana ya, terang maksudnya tuh jelas gitu. Nah bentuk bayangan orang, ada kaki, ada tangan, ada kepala gitu. Cuman bedanya kalau ini rambutnya, kalau kita rambut gondrong, kalau ada bayangan kan rambut kita panjang tuh seperti wanita, cuman enggak, dia ini cowok cuma rambutnya panjang gitu. yang kelihatan itu? Iya yang kelihatan itu tuh cowok rambutnya panjang itu. Kok tahu? Ya soalnya sih dari postur tubuhnya sih mas. Kalau nggak salah tahun 2018 kamu juga masih gondrong.
Atau belum? Belum sih, belum ada guru. Masih proses. Masih proses. Oh gitu. Jadi dari kejadian itu kan kalian berlima semua ngalamin. Masih mengalami. Terus apa setelah itu kalian masih tetap nongkrong di situ? Masih. Besoknya juga gitu? Malam itu pun masih kami lihat masih Masih nongkrong. nongkrong. Oh, jadi besok malamnya selanjutnya masih nongkrong nggak? Atau sekarang sesekali atau 2 kali masih nongkrong? Nah, gini, sebenarnya sih kalau mau diceritain lanjut itu enggak. Itu terjadi di malam itu ada satu cerita lagi. Setelah kami melihat bayang-bayang sekelibat itu. Jadi suasana itu sekitar jam setengah satu pada jam 12 lah. Lupa lah sudah berapa tahun yang lalu kan. Mereka tuh cerita tentang suatu keranda mayat yang sering nampak tengah malam di daerah situ juga, di daerah dekat situ juga. Dan cerita itu pun yang temanku yang ditinggal di situ. Kebetulan maksudnya gimana maksudnya? Jadi gini, temanku itu apa yang cerita di situ dia menceritain tentang kejadian hal aneh yang pernah warga situ lihat gitu. Oh. Hal-hal mistis. Jadi ceritain ke kami gitu nah. Kami berempat ini. Tapi ceritanya pada malam itu juga. Pada malam itu juga. Untuk membuat suasana Lebih mungkin horor. kalau iya sih kalau menurut aku sih mungkin lebih kan kebetulan aku orangnya penakut, cuma penasaran gitu. Jadi menurutku kan dia tahu sifatku kan, jadi ya mau lebih ini lagi lah mungkin mental aku mungkin. Oh gitu. Tapi itu sampai pagi? Enggak sih, itu sampai jam 2 jam 3-an sih. Itu yang tidur terus gimana yang tidur? Itu sudah bangun dong, itu sudah bangun bos. Itu sudah bangun, dia sudah cerita juga dengan hal-hal entah itu benar entah enggak tuh enggak percaya enggak pernah. Dan itu pun terjadi setelah kami panjang lebar cerita. Di situ ada satu orang manggil. Suara gitu. Suara jelas banget. Bukan hanya aku sendiri sih yang dengar. Semuanya dengar. Itu suaranya gimana? Itu dia tuh Bima gitu. Enggak dia kayak mana? Kayak kalau kita bilang tuh kayak ngikutin angin lah kalau aku bilang sih. Jadi nyebutnya gini. Bim. Tapi memang nyebut Bim gitu. Bim. Dijelas Bim. Kalau sebutan pertama itu aku sendiri yang dengar. Yang kedua masih aku sendiri. Itu sampai 4 kali dia manggil. Karena aku berpikir gini, karena si yang satu yang kedua dia dimanggil, aku begini. Karena ada orang ngaji di masjid kan masih kedengeran lah gitu. Soalnya di Al-Quran kan ada sering disebut kayak Bima gitu. Aku berpikir ke situ. Apa itu yang disebut Bima? Iya, kan biasanya ada gitu. Oh, sepenggal ayat. Sepenggal ayat lah gitu. Pasti ada kayak Bima-bimanya gitu kan. Aku mikirnya ke situ. Karena itu malah belum pas. Aku berpikir lagi mungkin ada hal-hal seperti itu. Setelah itu panggilan ketiga, temanku yang satunya ini ngedenger dia ngomong sama aku. Ngomong katanya, kamu gerak Bin? Dengar, wis dah diam aja lu gitu. Gue bilang kayak gitu sama dia. Ya udahlah, lanjut cerita, masih cerita dengan hal horor seperti itu. Itu sekitar jam setengah 12, jam setengah 1. Jam 1-an lah sudah. Jam 1 malam. Jam 1. Itu berselang cerita itu jam 1 sampai setengah 2. Setengah 2 itu kurang lebih setengah 2 lah. Di panggilan ketiga itu nadanya agak keras. Dia gini, Bim. Spontan saya yang 55 dengar langsung lihat ke arah ke gereja. Oh, tapi memang sumber suara merasakan dari arah gereja. Dari arah gereja. Dengan sumber arah dengan itu sih entah apa halusinasi ya. Tapi aku mikirnya gini, kalau halusinasi itu kan kita sendiri yang ngalami ya, kita sendiri yang kedengar dah. Tapi ini enggak, satu tongkrongan dengan secara spontan serampak kita melihat dengan arah yang sama. Dengan menuju arah sumber suara gitu kan. Itu panggilan ketiga. Yang keempat lebih besar dari itu, lebih jelas dari itu. Baru kita pulang. Udah kita pulang. Bubar. Ke rumah masing-masing? Enggak, kita ke rumah rumahnya. Kenapa? Karena enggak berani sih pulang. Namanya pas kita pulang, terus ditemuin pula kayak gitu kan. Oh gitu. Ya kalau memang kalau sudah sedikit ngalamin horor itu mikirannya sugestinya kemana-mana. Kita nggak bakal bisa fokus. Tapi di setelah pulang ngapain?
Ya nggak lanjut nongkrong di rumah. Dengan baca ya kita istighfar. Oke, sorry guys, barusan ada sedikit kronologi yang membuat kameranya harus mati. Jadi kita cut sedikit, bukan untuk membuat settingan tapi memang benar-benar insiden lah. Kita lanjutin ya. Sampai mana tadi, Mas Bima? Abang aja. Hah? Abang aja kalau bisa. Kok kamu yang ngatur saya? Kita mau dari Tadi kalau nggak salah Bubar. sampai Bubar. di rumah temen, di rumah temen. nah bukan rumah teman. Hmm. Dan di situ pun kami masih lanjutin nongkrong ya. Nongkrong itu pun masih bahas cerita yang tadi. Oh, masih bahas kejadian. Biasalah, baru pulang kan Ya, ngomongin yang itu. soalnya kita kan Hmm. masih ke bawah suasana yang tadi itu. Ya itu pun kami pun berpikir di situ semua, orang 5 itu berpikir, loh kok yang dipanggil cuman aku gitu. Cuman aku sendiri gitu. Ya sebenarnya di sini saya juga berpikir gitu. Kalian kan berlima. Berlima. Sedangkan nginep di rumah siapa nginep? Nginep. Kalau Gimat ini di rumah teman sikotnya lagi, satunya lagi. Namanya siapa? Namanya Penny. Siapa? Penny. Pendi. Pendi. Pendi itu kan rumahnya dekat gereja. Enggak, kalau Penny itu agak sekitar hampir 1 kilo lah dari gereja. Oh, yang dekat gereja siapa? Itu Jimmy namanya. Kok bisa yang dipanggil Bima? Yang paling dekat kan Jimmy. Itu saya pikirkan, Bos. Kenapa? Dan kenapa bukan orang di situ? Itu kenapa harus Bima atau ya kan ya di sini kan bukan mau bilang kalau nggak percaya gitu kan. Tapi kan cerita pengalaman itu kan macam-macam. Jadi yang menjadi kejanggalan kan kenapa harus Bima gitu Kenapa yang Bima? jauh gitu kan. Jauh. Kenapa tidak Jimmy? Jimmy Kalau atau kalau tidak Sri gitu kan bisa. Kalau Jimmy kan Aspalela gitu. Aspal ya. Ya, kan masih keluarga Jimmy atau Page kan? Ah. Page kan masih keluarga Jimmy. Oh masih. Nah, Ini si Pak siapa namanya itu? Black Mamba, Black Mamba. Jimmy betul. Masih kalau itu betul. Oke lanjut. Oke. Dari mana tadi? Lupa. Nyampe nginep di rumah si siapa? Oh ini kita cerita bahas soal tadi itu. Heeh. Nah setelah kami cerita itu dah, Hmm. kenapa gue pikir kok cuma nama aku sendiri gitu. Padahal kan kita 5 orang. Dan temanku yang si Jimmy ini yang rumah dekat gereja itu dia cerita katanya tuh dia dulu waktu ini rumah isikoknya ya, bukan rumah satunya yang di seberang lagi ya, seberang dekat gereja itu dia pernah cerita kalau orang dari Jawa kan yang gereja rumah dia orang Jawa itu. Nah, tidurlah di rumah dia yang samping gereja itu. Nah, katanya sih setiap malam namanya orang Jawa kan pasti punya ya hal seperti itulah, seperti itu. Jadi entah sengaja atau tidak dia bilang seperti itu juga. Memang dites sih katanya. Dites kayak ya ilmu gitu sih. Ilmu. Mungkin. Enggak. Ini kan tadi ilmunya pemilik siapa? Nggak tahu maksudnya gimana yang kerja di rumah si Jimmy ini. Nah, dia kan orang dari Jawa. Dia tidur di rumah yang samping gereja itu. Mungkin dari sekian 10 orang lah yang kerja di rumah dia. Salah satunya ada yang mempunyai ilmu seperti itu. Jadi dia bisa tahu lah keberadaan hal-hal seperti itu di sekitaran situ. Informan. Mungkin. Jadi Bisa jadi kalian cerita ke beliau. Enggak. Jadi si Jim ini pernah ceritain. Cerita ke kami. Flashback lah. Flashback. Jadi katanya tuh pernah memang waktu si orang yang kerja di rumah aku itu dia pernah ngalamin hal serupa kayak kau. Oh gitu. Dia ngomong kayak gitu sama aku. Kok kaunya lihat aku jangan ngegas lah. Aku bukan ngegas, Bos. Jadi ya memang nadaku seperti ini gitu. Nah, seperti itu. Ya udah. Lah kok dia ngomong sih katanya ya. Dia memang itu tuh yang punya ilmu dia katanya. Kalau punya ilmu besar dites sama makhluk astral di situ katanya. Dan aku berpikir, aku punya ilmu apa? Oh gitu. Aku sekolah 8 tahun, Bos, di SD. Ilmuku bodoh, Bos. Sebentar. 8 tahun Di SD, Bos. Oh. Udah kita jujur aja sih di sini. Jadi aku berpikir, aku punya ilmu apa gitu coba. Mau dites sama hal seperti itu gitu. Mungkin kalau dites dengan hal pelajaran mungkin masuk.
Oh ini jadi buat satu pesan buat teman-teman kalau di sini kalau mau podcaster jujur nggak ada tutup-tutupan. Beliau ngaku kalau sekolah 8 tahun Itu SD. di SD. Berarti Biasa. Temanku ada yang 9 tahun ada. Nggak Serius? Sendiri ada. Oh. Ada yang 9 tahun. Temenku ada juga yang gini. Dia aku masuk kelas 1, beliau kelas 2. Ya. Ini belum nanti ya, Ya. ceritanya nanti balik lagi. Ini aku masuk kelas 1, beliau kelas 2. Dan begitu saya kelas 2, beliau kelas 3. Itu nggak naik lah. Itu namanya naik lah. Dia tunggu belum. Begitu saya naik kelas 3, dia juga kelas 3. Berarti sudah 6 tahun tambah lah. Dia udah di situ kan. Akhirnya saya begitu saya naik kelas 4 dia juga naik. Begitu saya naik kelas 5, dia nggak naik. Ya. Ternyata waktu dia kelas 2, itu seharusnya dia sudah kelas 3. Jadi dia setiap satu kelas Tinggal. dia harus 2 tahun. Iya, betul. Kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun. Tapi enggak, katanya kelas 1-nya 1 tahun. 1 tahun. Karena masih peradaban anak sekolah kan, pemikirannya belum manusia lah. Indonesia masih ya kehewanan lah. Ya, tapi dia nggak mau ngaku. Yo, Dia nggak mau ngaku dan dia memutuskan untuk sudahlah gitu. sudah Perjuanganku sudah sampai sini gitu. seperti memperjuangkan bendera merah putih ya. Ya kurang lebih lah gitu. Soalnya dia nggak pernah ikut upacara. Oh, udah berpacaran. Oh. Terus dia pernah berantem loh. Oh, Dia pernah berantem loh. Ceritanya gimana? Ini keren nih. Aku pengen tahu Waktu ceritanya. dia berantem gini. Dia itu waktu berantem sama temennya. Temannya teman? Enggak. Oh, ini temannya enggak? Temennya. Oh, temannya. Karena dia itu satu sekolah sama gue. Jadi aku nih masih bawahan dia. Oh. Dia berantem. Sampai sobek bajunya. Jadi dia dikurung di kamar mandi. Itu kondisi di mana tuh berantem coba? Ya waktu itu berantemnya cuma tarik-tarikan sampai bajunya sampai semua. Oke, jadi sekian ya dari saya. Jadi ceritanya udah selesai. Cerita yang mana ini? Cerita yang tadi udah selesai. Sedikit lagi lah, kalau durasi mungkin ya yang tadi 1 jam tinggal 59 lagi lah. Oh, boleh diterusin, enggak apa-apa. Durasi nggak apa-apa? Enggak apa-apa diterusin. Setelah itu berpikir, kenapa? Kok aku punya ilmu apa gitu? Baru kata temanku, mungkin ilmu dari bapakmu, apa bawaan lahir. Kita kan namanya anak kecil, namanya kita orang Jawa. Kalau orang Jawa tuh ada cerita gini, kalau kita orang Jawa dulu waktu kecil itu kayak diberi apa gitu, nah supaya untuk pegangan kita gitu, biar kita tuh kata orang Jawa tuh biar gak sawanan. Sawanan tuh dengan istilah kata tuh apa namanya? Sawanan itu Biar nggak mudah takut apa dengan hal seperti itulah, ada mudah demam. Oke lah. Seperti itulah sih. Ya, seperti itulah kita kurang tahu juga seperti hal seperti itulah. Katanya sih seperti itu kata temanku. Aku sih berpikir alam sih, ya kurang tahu sih. Gini, aku tuh percaya dengan hal seperti itu. Percaya, cuma nggak terlalu percayain gitu. Nah, kita percaya kan boleh, cuma nggak terlalu mempercayain. Ya logikanya gini. Saya pernah nanya sama salah satu orang, beliau ngomong kalau saya penakut. Tapi bukan saya ngomong ya, beliau ngomong. Saya ini penakut, jadi jangan tolong takut-takutin saya dengan hal kayak gitu. Kalau dipikir secara logika, kalau Anda tidak percaya sama namanya hantu, tapi kenapa Anda bisa takut? Iya kan? Iya, sih betul. Ada yang ngomong kayak gitu. Aku nggak percaya sama kayak gitu. Begitu saya takut-takutin di situ ada ini. Yang sebenarnya nggak ada, dia takut. Ya itu karena sih biasanya kalau berpikir dari otak kita sendiri sih. Kita terlalu menganggap itu aja. Terlalu menganggap diada-adain gitu. Kita mau bisa juga itu dari fotokopian kalau kita habis menonton film-film yang sugesti kita. Jadi itu kadang halusinasi. Jadi ya intinya gini, kenapa saya juga bikin podcast horor tentang horor? Karena yang pertama saya penakut. Saya pengen berani. Dan horor ini adalah sesuatu hal yang di Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Dari denger lagunya Mas Toniki Rastafara. Republik Sulap. Oh, Republik Sulap. Aku lahir di negeri sulap. Ya kan? Ya dengan kalimat yang ada pun jadi nggak ada, yang nggak ada jadi diada-ada. Kan gitu di Indonesia. Di horor kan bisa dikatakan nggak ada tapi dicari. Nah gitulah di Indonesia kan banyak yang dan banyak juga sekarang konten-konten yang mencari hal-hal seperti itu. Ya percaya nggak percaya itu kembali ke diri masing-masing sih. Kalau saya percaya karena horor itu gaib. Dan gaib itu salah satu sifat Allah kan gitu kalau menurut Muslim kan gitu. Kalau
Sok atuh, lanjutin. Ya setelah itu sekitar jam 3 subuh itu sekitar sudah kami ceritakan di rumah temanku si Pendi ini. Sudah jam 3 subuh kami putuskan kami berlima gak ada yang pulang. Tidur di situ tidur. Kami tidur bareng di situ sampai pagi. Itu pun bulan puasa, itu bulan hari biasa. Jadi nggak sahur? Enggak sahur. Nggak puasa? Hah? Puasa. Enggak. Puasa. Enggak pasti. Puasa. Puasa. Bulannya. Oh, kan jadi ya begitulah kalau memang anak-anak muda itu rata-rata. Ya, seperti itu. Saya dulu juga sering nggak puasa. Oh. Kan kita harus fair, harus Oh, jujur kan. fair. Saya dulu sering nggak puasa, cuma di rumah puasa. Di rumah puasa. Kok kata orang tuh kalau katanya buka periuk. Yang iuk. Pagi-pagi buka periuk. Apa ya? Apa tuh? Yang iuk kalau bahasa Arab sini orang-orang. Kalau orang Jawa itu dulu bilang poso madu pudang. Oh. Isu-isu madang gitu kan. Oh, iya. Nah, tapi kalau memang secara logika esok ya madang karena pagi-pagi kita Harus sahur. mau sarapan. Cuman ya kan paginya tuh subuh, Bos. Gitu. Kalau sahur Dulu saya waktu di Jambi itu kalau sahur jam 7. jam 7. Saya bukannya bangga dengan hal kayak gini, bukannya saya bangga. Sama sekali nggak bangga. Kalau sekarang ya nyesel setelah saya punya otak gitu kan. Oh, berarti dulu nggak ada otak, Bos? Enggak, ceritanya saya nggak ada dulu. Goblok, saya dulu goblok, bener goblok dulu. Mungkin ada, cuman ditinggal di rumah. Dia gitu. belum bisa untuk mikir lah. Nah. Nah, gitu kan. Melihat teman, teman makan enak gitu kan. Nah. Ternyata setelah makan itu kadang kan kalau pas puasa nyesel gitu kan. Oke guys, terima kasih buat yang nggak sengaja klik video saya, boleh klik subscribe, like, comment, dan share jika video ini cukup menghibur kalian semua. Terima kasih untuk Bima Mendri, Bima Saputra yang sudah datang berbagi cerita pengalaman horornya. Nanti saya taruh link IG beliau di deskripsi. Dan katanya cerita-cerita beliau masih banyak, mungkin besok beberapa hari lagi atau beberapa waktu lagi yang kita datangkan lagi beliau. Sepertinya menarik-menarik semua ceritanya dan terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.